Hadirin, sekali lagi saya ingatkan untuk pertanyaan kita memakai format SMS dengan cara mengetik RNG spasi nama spasi pemateri kepada siapa yang pertanyaan tersebut ditujukan, kemudian pertanyaannya lalu dikirim ke 085376674300. Sekali lagi di 085376674300. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, tadi kita telah sama-sama Ustaz mendengar dari pemateri pertama tentang konspirasi yang luar biasa sekali, seperti kanker yang sudah menggerogoti tubuh seseorang. Kemudian tadi kita juga telah mengetahui betapa dahsyatnya ukhuwah tersebut. Bahkan dicontohkan Gaza, daerah yang kecil sekalipun sampai sekarang belum bisa ditaklukkan oleh musuh Islam. Nah, para hadirin seminar nasional, mari kita dengar sama-sama apa rangkuman dari seluruh materi kita pada hari ini. Waktu depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Yunus yang hadir dalam kesempatan ini sebagai pelindung bagi forum silaturahim remaja Masjid Mutmainnah. Kita juga ada Bapak Faisal Karim, Ustadz Islam Bidin, dan banyak lagi yang hadir dalam kesempatan ini. Dan lebih khusus adalah saudara kami yang menjadi pemateri dalam kesempatan ini, yaitu Bapak Jerry Dikri dan Ustadz Salim Afillah. Majelis ini adalah majelis seminar. Seminar diambil dari bahasa Latin, yaitu dari kata seminarum. Maknanya adalah tanah tempat menanam bibit, tanah tempat menanam benih. Kemudian dipakaikan kepada salah satu bentuk penyampaian ilmu. Harapan kita adalah seminar kali ini adalah betul-betul menanam benih ukhuwah ke dalam hati kita masing-masing untuk menggagalkan konspirasi musuh Islam yang akan menghancurkan generasi muda Islam. Sebenarnya susah kami untuk menyampaikan lagi, karena apa yang akan disampaikan adalah telah disampaikan oleh Bapak Jerry Dikri, Mr. Jerry Dikri. Apa sebab? Sebab kalau disebut konspirasi bermakna persekongkolan musuh, niat jahat musuh secara bersepakat di antara mereka untuk menghancurkan kita, dan tadi telah diterangkan dengan sangat sempurna sekali. Kemudian apabila musuh berkonspirasi untuk menghancurkan kita, kita tak akan mungkin dapat dihancurkan. Apa sebab? Sebab kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya musuh kita itu bukan menghadapi kita sebenarnya. Musuh kita itu berhadapan dengan Allah Ta'ala. Mungkinkah Allah dapat dikalahkan? Tak akan mungkin. Dan itu sudah disampaikan pula oleh Ustadz Salim Afillah. Apa lagi yang akan saya sampaikan? Karena kita dapat cerita yang sungguh sangat terperinci sekali. Apa sebenarnya yang berlaku di Gaza, di Palestina? Kita hanya mendengar melalui berita di TV dan di koran saja. Tetapi sebenarnya mereka di sana adalah tengah berbekal cukup menghadapi musuh, dan bekal mereka itu sudah cukup untuk mengalahkan musuh. Lalu kita di sini, sebenarnya kita di sini seperti yang disampaikan Ustaz Salim tadi, kita mau ikut sama dengan mereka di dalam perjuangan menghadapi musuh ini. Hanya itu saja. Kita mau ikut sama, maka kita tanamlah bibit di dalam hati kita melalui
Bukan hanya seminar nasional kita sebut seperti ini sudah seminar internasional. Karena yang disampaikan itu adalah perkara internasional. Apalagi pembicaranya internasional. Obat. Alhamdulillah. Bahkan lebih dari itu, seminar ini adalah seminar dunia dan akhirat. Lebih dari internasional lagi, melepasi dunia. Karena ini adalah berkaitan dengan keakhiratan. Kalau diminta kepada saya untuk menyimpulkan, mungkin disimpulkan melalui 3 ayat suci Al-Quran, tapi tidak akan kita terangkan dengan panjang. Yang panjang di Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Yang pertama adalah konspirasi ini wujud. Allah sendiri menyebutnya di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Fatir ayat 43. Ini juga kita telah tulis di dalam buku Sunnatullah. Ini memang sudah ketetapan Allah. Istikbaran fil ardi wa makar sayyi. Karena kesombongan di muka bumi, ini dia musuh kita, menyombongkan diri. Wa makar sayyi, dan melakukan perencanaan jahat. Ini mereka merencanakan jahat. Coba lihat dari bukti yang disampaikan tadi, kita dapat kesimpulan memang betul apa yang disampaikan oleh Al-Quran di dalam surah Fatir ayat 43 memang wujud, memang nyata. Tapi bagaimana? Apakah berhasil mereka? Karena keangkuhan dan perencanaan jahat, apakah berhasil mereka mengalahkan kita? Tidak. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali kepada orang yang merencanakannya sendiri. Apakah dengan membunuh Syekh Muhammad Yasin kemudian berakhir generasi ini? Tidak. Malah beribu Muhammad Yasin, Syekh Muhammad Yasin hidup di tengah umat ini. Mereka tidak akan pernah menang asalkan kita berpegang kepada keimanan, keyakinan, kecintaan kepada Allah, kerinduan untuk bersama dengan Allah dan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tidak akan, karena Allah sendiri menjaminnya dalam surah Al-Maidah ayat 105, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang beriman, yang kuminta darimu adalah menjaga keimanan yang ada padamu. La yadurrukum illa idza tadaikum, tidak akan mendatangkan mudarat sedikit pun orang-orang sesat yang akan menghinakanmu, yang akan menjatuhkanmu, yang akan membinasakanmu. Tidak akan. La yadurrukum, tidak akan mendatangkan mudarat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada Allah sajalah kamu akan kembali, dan Allah nanti akan mengkabarkan kembali apa yang telah kamu lakukan selama hidup di dunia. Hebat ayat Al-Quran. Karena sebagai kesimpulannya ayat Al-Quran. Dan terakhir sekali adalah pada masa Rasulullah dahulu. Mengapa berhasil? Sebab generasi muda itu dibina dengan baik dengan ikatan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu yang bersaudara. La imana liman la ukhuwata lahu wa la ukhuwata liman la imana lah. Ada iman, ada persaudaraan. Tak ada iman, tak ada persaudaraan. Maka musuh Islam berkonspirasi bagaimana Islam itu tercabut dari umat Islam, tercabut iman dari umat Islam, tercabut persaudaraan. Tercabut persaudaraan, tidak akan mungkin musuh dapat dikalahkan. Tetapi akan ada saja sepanjang masa, disebut oleh Ustaz Salim tadi, akan ada saja sepanjang masa hamba-hamba Allah yang beriman yang bersaudara.
Kita tidak ingin adanya hanya di Gaza saja. Kita ingin dia sampai ke sini, sampai ke Pekanbaru ini. Dan kita tidak mau ketinggalan. Kita ingin juga bersama. Dan Rasulullah pula membina generasi ukhuwah dengan sangat awal sekali. Dan buktinya ukhuwah yang Rasulullah bina itu adalah ukhuwah seperti yang disebutkan tadi, yang bisa dibawa ke medan perang sehingga dapat mengalahkan musuh, dapat menghadapi apapun ujian dan cobaan dunia ini. Dan rupanya 10 al-mubasyirun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga dalam hadis Rasulullah, 10-10-nya adalah anak muda. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 1 tahun lebih muda dari Rasul. Apabila Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40, bermakna Abu Bakar As-Siddiq umur 39 sudah bersama dengan Rasulullah. Umar bin Khattab 10 tahun lebih muda dari Rasulullah. Utsman bin Affan 3 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ali bin Abi Thalib hampir 30 tahun lebih muda dari Rasulullah. Kemudian Talhah bin Abdullah hampir sama umurnya dengan Imam Ali. Kemudian Zubair bin Al-Awwam masuk Islam umur 15 tahun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam umur 17 tahun. Ini yang ke-7. Tinggal berapa lagi? 3. Siapa yang ingat 3 itu? Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Umur beliau adalah 10 tahun lebih muda dari Rasulullah. 10 tahun lebih muda dari Rasulullah. Semua yang 10 ini di bawah Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Sa'id, beliau ini berumur 20 tahun ketika memeluk Islam. Kemudian terakhir adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, ini berumur 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Semuanya muda-muda. Hanya 10. Bergegar dunia. Kita yang hadir ini berapa? Apa yang akan kita gegarkan? Tepuk dada, tanya iman kita masing-masing. Musuh wujud. Dan jangan harap dunia ini tanpa musuh. Andaikan dunia tanpa musuh, dunia, langit dan bumi ini akan binasa. Memang sudah menjadi sunnatullah, hidup ini bermusuh. Mulai dari sejak Nabi Adam alaihi salam. Tetapi bagaimana musuh dijadikan musuh, kemudian kawan pula jangan dijadikan musuh. Kawan dijadikan kawan, yaitu dengan berukhuwah. Satukan ukhuwah. Sebelum menyatukan ukhuwah, langkah ukhuwah, kita satukan dahulu hati. Satukan hati, satukan ukhuwah. Kemudian insya Allah kita akan dapat gagalkan konspirasi musuh Islam untuk menghancurkan generasi muda Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya insya Allah. Dan seminar kita pada hari ini adalah seminar yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.